yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, maka mereka membunuh atau terbunuh dalam peperangan itu. Artinya berjihad. Kalau sekarang ini kita tidak harus bunuh-membunuh ya. Jihad kita jihad damai. Purun ngaji niki lho jihadnya luar biasa. Zaman saniki kersa ngaji niku wis bayuh. Ngalah-ngalahne perang nganggo pedang. Soalnya saniki pedang ora kanggo wong perange nggih drone kalih rudal. Nggih. Nah, disinilah pentingnya kita untuk melakukan jihad ini. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian yang sangat penting dari jihad kita di masa sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo saderengipun kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya saengga dalu punika saged pinanggih wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi syukur kula panjenengan menika Allah tansah nambah nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya insyaallah. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha keluarga, kerabat, para sahabat lan tiang-tiang yang derek lampahipun ngantos minjing dumugi dinten kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk ingkang nderek lampahipun Kanjeng Nabi saengga minjing pikantuk syafaatipun wonten ing akhirat insyaallah. Lan kagem keberkahan majelis kula panjenengan saha keberkahan keluarga ingkang wonten ing dalem lan mbok pilih wonten hajat ingkang dereng dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng nyuwun kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah mugi-mugi sedaya enggal dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Liridallah wa li syafaati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca terjemah dari Syarah Riyadhus Shalihin kitab Nuzhatul Muttaqin karya Syekh Mustafa Al-Bugha sampai bab 23. Babnya tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalimat yang sering kita dengar dan sudah melekat ya, seolah menjadi sesuatu yang ya begitulah kita diperintahkan, tetapi dalam prakteknya
bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijadikan dalam bab tersendiri, yaitu bab 23. Di dalamnya ada beberapa ayat yang dinukil oleh Syekh Mustafa Al-Buwo dan ada banyak sekali hadis di dalamnya. Nah, malam hari ini mungkin kita akan sampaikan pembukaannya dulu, ya, karena babnya cukup panjang. Ya. Panjang, ada berapa lembar ini? Ada 199 hadis. Ada pinten niki 34 hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kuwatah men Pak, ya memang babnya penting ya, banyak hadisnya. Nah, kalau halamannya dari 397 sampai 419. Ya, jadi ada 22 halaman. Berarti 11 lembar. Ini dibaca sekali pertemuan selesai. Kalau dibaca saja. Tapi kalau kita bahas agak mendalam, bisa 1 kali pertemuan, bisa 2 kali pertemuan, bisa sampai berkali-kali pertemuan. Nah, karena babnya juga bab yang cukup penting. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bab ini menjadi sesuatu yang menurut saya ini perlu untuk kita bareng-bareng ya, kita bersama-sama coba dalami ya, karena babnya tentang sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan beragama kita. Dalam kehidupan beragama kita dan juga dalam kehidupan bermasyarakat kita. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini kalau kita baca dalam banyak literatur secara apa istilahnya bahasa, itu bahasa Arab ya. Amar itu artinya perintah, ajakan, atau menyuruh gitu ya. Jadi amar itu secara bahasa itu mengajak, menyeru. Tapi kalau lebih banyak digunakan kata amar ini dalam bentuk sebagai perintah. Kalau ajakan itu lebih kepada da'a ya. Ad'u, dakwah, dai pelakunya. Ya, kalau amar ini perbuatan yang mengajak, menyeru orang lain. Sedangkan ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Nah, di sini yang penting untuk kita bahas ukuran atau batasan-batasan ma'ruf itu apa? Jadi batasan ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang baik menurut ukuran syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segala sesuatu yang baik, sesuatu yang benar menurut ukuran jumhur kita. Jadi kalau orang menganggapnya, semua orang sepakat dan mengetahui itu adalah norma kebaikan, nah maka itu sesuatu yang baik. Misalnya tentang adab, kebiasaan, atau sesuatu yang tolong menolong di tengah masyarakat, itu sepakat semuanya itu kebaikan ketika tolong menolongnya dalam hal yang tidak melanggar syariat. Nah, kepada hal-hal seperti itulah kita diperintahkan untuk melakukan amar ini, mengajak orang lain. Dan biasanya amar ma'ruf itu sesuatu yang cenderung lebih mudah untuk dikerjakan. Ngajak saya ini lebih gampil timbang nahi mungkar. Nahi itu artinya mencegah. Mencegah, melarang, menghalangi seseorang dari melakukan sesuatu yang disebut dengan perbuatan yang mungkar. Ukuran mungkar ini adalah sesuatu yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan menurut syariat dan juga menurut etika kita secara kemanusiaan dan kemasyarakatan.
Nah, disinilah hal yang penting untuk kita fahami bersama, amar ma'ruf nahi mungkar yang dimaksud. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara hukum, ulama menyimpulkan ada dua hukum amar ma'ruf nahi mungkar itu. Yang pertama fardu kifayah. Artosipun apa fardu kifayah niku? Lek pun nenten sing nglaksanakne, sing lintune pun gugur kewajiban. Ketika sudah ada yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka mereka yang belum melaksanakan sudah gugur kewajiban. Yang kedua, hukumnya adalah fardu ain. Wajib untuk setiap orang. Kapan? Ketika tidak ada seorang pun yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sementara dalam kehidupan di tengah masyarakat terjadi banyak kemungkaran yang dilakukan. Nah, tentunya dalam kondisi kita sekarang ini, kita meyakini bahwa hukum amar ma'ruf nahi mungkar ini fardu kifayah. Nah, di antaranya kita malam hari ini mewakili saudara-saudara kita yang lain melakukannya. Karena ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh, amar ma'ruf itu contohnya satu, tadi kita lakukan. Monggo sarang-sarang mau suratul Fatihah demi keberkahan. Ini amar ma'ruf. Mengajak, ayo ngelakoni apik bareng-bareng. Nah, ini namanya amar ma'ruf. Nah, kita hari ini, malam ini mewakili saudara kita yang sedang tidak berkesempatan untuk melakukan. Ini namanya fardu kifayah. Seperti halnya pelaksanaan, nah Bapak, pelaksanaan jenazah itu hukumnya juga fardu kifayah. Nah, sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sesuatu yang sangat penting karena banyak sekali ayat maupun hadis yang memerintahkan kita umat Islam melakukannya. Di antara ayat yang disebutkan di dalam kitab ini merupakan perintah yang begitu tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah apa yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 104 yang tadi kita bacakan. Perintahnya tegas. Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu ummatun, segolongan umat. Jadi ummatun di sini diartikan segolongan atau sebagian umat Islam ini yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan. Ya, yad'u, ya, mengajak, menyeru, ilal khair, kepada kebajikan. Masih dipertegas lagi, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Amar itu menyuruh, ya'muruna itu berarti menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Jadi perintah Allah hendaknya ada di antara kita umat ini. Disebutkan di sini ummatun. Artinya kelompok, bukan orang per orang. Ya, tapi harus ada sebuah gerakan dari kelompok umat ini yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Masih dipertegas lagi, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kata Allah selanjutnya di akhir ayat itu, wa ulaika, dan mereka itulah humul, yang akan mendapatkan al-muflihun. Napa Pak al-muflihun itu? Keberuntungan. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung di sini maksudnya adalah keberuntungan dunia dan akhirat. Ketika Allah menyebutkan keuntungan, itu lebih cenderung, ya, lebih banyak ke arah keuntungan di akhirat nanti.
Dan orang yang untung itu adalah orang yang melakukan apa Pak? Perniagaan, berdagang. Itu namanya orang berdagang itu adalah orang yang ingin mendapatkan keuntungan. Nah, kita akan menjumpai banyak ayat yang menyebutkan perdagangan ketika Allah menjanjikan sesuatu kepada hambanya yang mau melaksanakan perintahnya itu dengan sebuah kalimat perdagangan. Yang sangat tegas itu misalnya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astara. Sesungguhnya Allah telah membeli. Jadi seolah jual beli dagang. Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dibeli dengan surga. Kalau kita renungkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana tidak akan untung? Misal kalau ngaturin jenengan barang, diberi botol aqua niki satu, Pak niki kalau aturin jenengan, bahasanya tak wekno, jadi menjadi hak jenengan. Setelah ini kita berikan, saya tawar, ini harganya pinten Pak? Kalau eceran 2000. Nek jenengan pareng kalau tumbas 1.000 sak botol oleh pora. Tapi enek syarate. Nah, begitulah kita. Allah berikan kepada kita hidup. Allah berikan kepada kita jiwa, raga, harta dan semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mantun konten terus ditumbas kali Gusti Allah. Untung napa mboten? Untung. Tapi syaratnya yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, maka mereka membunuh atau terbunuh dalam peperangan itu. Artinya berjihad. Kalau sekarang ini kita tidak harus bunuh-membunuh ya. Jihad kita jihad damai. Purun ngaji niki lho jihadnya luar biasa. Zaman saniki kersa ngaji niku wis bayuh. Ngalah-ngalahne perang nganggo pedang. Soalnya saniki pedang ora kanggo wong perange nggih drone kalih rudal. Nggih. Nah, disinilah pentingnya kita untuk melakukan jihad ini. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian yang sangat penting dari jihad kita di masa sekarang ini. Karena dengan inilah kita akan menumbuhkan sesuatu yang disebut dengan kesadaran dalam diri kita dan diri umat ini. Itu penting sekali, kesadaran beragama. Jadi di ayat 104 ini dengan tegas Allah perintahkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Termasuk juga di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang 110, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kamu adalah khairu ummah. Khairu ummah itu apa Pak? Umat terbaik. Khairu itu terbaik. Banyak nanti kita jumpai misalnya khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Atau juga khairukum
man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Atau khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, untuk sesamanya. Nah, jadi kita ini disebut oleh Allah umat Islam ini, kuntum di sini adalah kita umat Islam, umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Jadi umat Islam ini sebenarnya secara dasar itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Terbaik di sini bukan hanya dari sisi bentuk rupa, tetapi dari banyak segi. Kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik, umat yang paling dibanggakan. Diberikan kitab terbaik, diberikan nabi paling mulia, diberikan cara hidup yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Allah tegaskan di ayat terakhir yang turun itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu nikmatku, telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi kita ini umat yang terbaik, tapi syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita akan kembali menjadi umat terbaik. Kalau kita sekarang rasakan bagaimana kita ini menjadi terbaik, kita terbelakang, kita kalah dalam banyak hal dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Secara teknologi kita kalah, secara ekonomi kita kalah. Buktinya apa? Buktinya kita masih dijajah, buktinya kita masih ditindas. Kita secara ekonomi belum mampu mandiri secara umat. Kita masih tergantung kepada orang lain. Ketika dolar naik, rupiah jatuh, tekanan ekonomi begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Kita baru kedatangan MBG saja sudah ekonomi masyarakat maut. Gini betul. Karena secara ekonomi kita belum mandiri. Padahal harusnya kita ini adalah khaira ummah. Kenapa? Karena kita masih berada dalam posisi sekarang ini di antaranya. Itu karena amar ma'ruf nahi mungkar ini belum betul-betul bisa kita lakukan, belum bisa kita laksanakan. Kalaupun toh ada sporadis atau belum menyeluruh. Nah, inilah yang perlu kita sadari, bagaimana kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita sebagai umat ini. Dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, misalnya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran surah Al-A'raf ayat 199. Juga di ayat yang lain, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Quran surah At-Taubah ayat 71. Di ayat 78 dan 79 dari Quran surah Al-Maidah, Allah berfirman yang artinya, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.
Mereka satu dengan yang lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Di ayat ini, ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Quran surah Al-Kahfi ayat 29 artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Di ayat yang lain Quran surah Al-Hijr ayat 94 artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Terakhir ayat yang dinukil adalah Quran surah Al-A'raf ayat 165 yang artinya, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat-ayat ini begitu tegas Allah perintahkan kita sebagai umat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Walaupun ini hukumnya fardu kifayah, maka kita tidak boleh kemudian merasa alah sudah banyak para ustadz, sudah banyak para dai, sudah banyak para penceramah yang melakukan, berarti kewajiban saya sudah gugur. Secara hukum kewajiban itu benar. Secara hukum kewajiban itu benar. Tetapi tentu saja ketika kita tidak terlibat dalam proses amar ma'ruf nahi mungkar ini, nilai kita di hadapan Allah tentu akan sangat berbeda dengan mereka yang terlibat aktif melakukannya. Nanti kaitannya dengan balasan apa yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak sekali, luar biasa. Nah, ketika kemudian kita merasa aman dengan tidak melakukannya, atau merasa wis kewajibannya wis diwakili, ya, sehingga kemudian kita merasa tenang, kemudian diam, ya, tidak mengambil peran, maka kita akan ketinggalan. Jangan-jangan kemudian kita seperti kaum Bani Israel yang minta kepada Nabi Musa dan Allah untuk berperang. Ya Musa, masuklah kamu ke dalamnya bersama Tuhanmu, berperanglah. Nanti kalau sudah menang, kami akan ikut masuk. Kami tak duduk-duduk saja di sini melihat keseruan perangnya, gitu katanya. Nah, jangan-jangan kita kemudian terkena penyakit itu, sehingga kemudian kita merasa tenang, merasa nyaman dengan tidak melakukan tugas-tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini. Tugas ini tugas kolektif, ya, karena perintahnya wal takum minkum ummatun, hendaklah ada segolongan umat. Ya, tentu kita perlu melakukannya bersama-sama. Alhamdulillah, kita di sini sebagai sebuah entitas. Entitas itu apa? Sebuah bentuk organisasi, sebuah kelompok. Kelompok apa? Kelompok jamaah masjid yang dihimpun dalam sebuah ikatan masjid, ikatan iman, persaudaraan dan sebagainya. Kita berusaha untuk mengambil peran ini bersama-sama. Jadi kegiatan kita ini bagian dari upaya kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini setidaknya ada 3 bekal yang harus kita siapkan. Yang pertama, bekal yang sangat penting adalah kenapa Bapak Ibu? Bekal untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Ilmu. Ya, ilmu. Nah, disinilah kita sedang menyiapkan ilmu itu. Ilmu apa yang harus kita ketahui? Ya ilmu tentang ma'ruf tadi. Ilmu tentang sesuatu yang disebut ma'ruf, ilmu tentang sesuatu yang disebut baik berdasarkan syariat atau apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita manusia ini. Nah, bagaimana menyiapkannya? Ya diantaranya belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis. Tadi di dalam khutbah disebutkan bahwa Rasul telah meninggalkan taraktu minkum amroini, telah aku tinggalkan bagi kalian itu 2 hal. Kalau menurut Pak Zainal istilahnya 2 pusaka yang harus dipegangi. Jika kamu berpegangan kepada keduanya, kamu akan selamat dan tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Disinilah kita sedang menyiapkan ilmu itu, belajar bersama. Supaya kita tahu, oh ini yang disebut ma'ruf. Oh ini yang disebut dengan mungkar. Karena apa yang ma'ruf dan apa yang mungkar ini tidak boleh berdasarkan prasangka. Tidak boleh berdasarkan perasaan kita. Mau kayak salah, kayak menurutku gak cocok. Nah, menurutku itu tidak boleh. Tapi harus berdasarkan ukuran timbangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sikap lemah lembut. Jamidan. Kurang 12. Sikap lemah lembut ini sangat penting. Dengan tentunya iman sudah mendarah daging dalam diri kita. Jadi nggak perlu belajar iman lagi, nggak. Tapi harus menyiapkan ilmu. Yang kedua adalah sikap lemah lembut. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini sangat diperlukan sikap ini. Karena tanpa itu, ketika kita akan mencegah kemungkaran atau mencegah masalah atau menghilangkan masalah, justru akan menimbulkan masalah baru. Apalagi sesuatu yang kita anggap mungkar itu sesuatu yang mungkar menurut kita saja, bukan menurut orang lain dan bukan menurut syariat. Nah, itu bahaya itu. Jadi sikap lemah lembut. Dan ini dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki perasaan, memiliki hati yang sangat lembut terhadap umat ini. Misalnya ketika orang Arab Badui itu orang pedalaman yang dulu secara kebiasaan gitu ya. Orang Arab pedalaman itu memang kurang dari sisi pendidikan, dari sisi pengetahuan, dari sisi adab sopan santun. Ya, orangnya biasanya kasar, terus opo eneke. Kalau kita sering menyebutnya di dalam bahasa kita itu, kalau kita menganggap orang yang kurang dalam hal seperti itu biasanya disebut deso, gitu ya. Kita sepakat itu ya. Dulu ketika kita menganggap seseorang itu kurang dari sisi ilmunya, mesti dianggap wong deso atau cah deso, gitu ya. Dulu begitu, Arab Badui juga seperti itu. Ya, seperti yang sering saya ceritakan, suatu saat ketika para sahabat sedang ada pertemuan. Kalau para sahabat itu kan sering setiap selesai sholat atau dalam setiap waktu itu
berkumpul mengelilingi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tiba-tiba ada seorang Arab Bedui yang datang masuk ke dalam masjid, terus buang air kecil di dalam masjid. Ya. Itu kan kalau kita tahu itu kan langsung apa mulai sing biasanya resik-resik langsungnya ndak sapu, oke, harus digepuk maksudnya. Bukan sapu disapu itu tuh, tapi harus digepuk. Begitu pun dengan sahabat Umar bin Khattab langsung nyabut pedang misalnya. Ya Rasulullah izinkan saya tebas batang lehernya gitu. Tapi bagi Nabi tidak seperti itu. Tidak, jangan. Ambil satu timba air, siramlah dan masalah selesai. Baru kemudian si Arab Badui ini bingung loh. Kok disiram? Nah, akhirnya kemudian dia bertanya, kenapa kok harus disiram? Baru dijelaskan, itu najis, harus dibersihkan dari tempat ibadah. Tiba-tiba betul tidak tahu dia melakukan itu. Itu salah satu bentuk kelembutan. Nah, sikap inilah yang dibutuhkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau tidak, kita akan mudah sekali mengatakan itu salah, ya. Itu salah. Kemudian zalim, atau bahkan ketika terkait dengan ibadah bid'ah, neraka. Gitu. Lah wong cek lagi belajar ya, langsung neraka ora sida. Gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak ada kelembutan. Tidak ada kelembutan di dalam hati. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagaimana halnya kita mendidik putra putri kita. Kadang kita tahu anak kita itu salah, wes amarah itu sudah ada di dalam dada pikiran kita dan bahkan sudah ada di tangan kita. Gitu. Tapi kita berusaha sekuat tenaga untuk mencegah. Untuk tetap menunjukkan kelembutan, artinya kita ngempet gitu ya. Supaya kita bisa menunjukkan kelemahan dan kesalahan anak kita itu dengan cara yang terbaik, yang tidak menimbulkan trauma. Nah, seperti itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang kurang pas atau sesuatu yang tidak benar, tidak langsung kemudian kita hakimi. Boleh jadi seseorang melakukan kesalahan itu memang karena belum mengerti sama sekali. Nah, disinilah kemudian perlu sikap itu. Nah, kemudian yang ketiga, bekal yang juga sangat penting adalah kesiapan mental kita. Untuk apa? Untuk menghadapi penolakan. Untuk menghadapi ketika misalnya seseorang kita ajak untuk kepada kebaikan kemudian tidak mau, maka kita harus siap mental. Bukan kemudian terus ada ini gak saja aja nek, ora sing gelem. Atau bahkan ketika kita mencegah dari kemungkaran itu, mereka melawan. Nah, ini harus siap mental. Siap mental itu artinya karena kita menyadari, karena kita memahami bahwa apa yang kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun resikonya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu terlalu terbawa oleh emosi kita. Nah, itu yang harus kita siapkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, angel, tapi harus kita lakukan bersama-sama. Insya Allah kalau bareng-bareng bisa. Ya. Makanya ini sesuatu yang harus kita siapkan, kita fahami secara ilmunya, kemudian nanti prakteknya seperti apa kita jalankan pelan-pelan. Nek jare wong Jawa niku iso-iso. Ya. Nah, disinilah ini pembukaan dari bab ini.
Hadisnya belum kebaca sama sekali. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa baca hadisnya. Ya, hadis pertamanya saya bacakan saja yang sudah sangat kita kenal. An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Artinya hadisnya saja, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ia harus mengubah dengan tangannya, apabila tidak mampu maka dengan lisannya, bila tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa kita jabarkan, bisa kita bahas lebih detail di pertemuan yang akan datang. Untuk malam hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan menjadi pencerahan dan pengingat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang akan menggerakkan kita untuk lebih menyadari dan memahami tentang kewajiban dan tugas kita sebagai sebuah umat, agar kita mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita istiqomah sampai akhir hayat kita, insyaallah. Kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.